Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarahilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Kita buka halaman 3 dan ini adalah video yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa 'indal kufiyyin lafzu ismin mithalun wawiyun. Wa 'indal kufiyyin, dan menurut ulama Kufah, lafzu ismin adapun lafaz ismin yaitu mithalun fi'il bina mithal wawiyun yang menggunakan huruf ilat wawi. Karena asluhu adapun asalnya lafaz ismun yaitu wasmun, lafaz wasmun huzifat dibuang apa wawuhu huruf wawunya wasmun. Katsirum ma karena banyak sekali tuhzafu dibuang apa al wawu huruf wawu fi awailil kalimat di awal kalimat-kalimat kazinatin seperti lafaz zinatin wa diyatin dan lafaz diyatin wa idatin dan lafaz diyat. Zinatin artinya timbangan, diyatin artinya tebusan, idatin artinya hitungan. Fahuwa maka adapun lafaz ismun yaitu minal asma'i termasuk di antara kalimat isim al-mahzufatil awaili yang dibuang awalannya ya. Artinya fa fiilnya. Suma utiya kemudian didatangkan apa bihamzatil wasli dengan hamzah wasl iwadan halnya sebagai pengganti anha daripada itu wawu al-mahzufah. Titik. Setelah kemarin kita membahas lafaz ismun menurut Bisriyin ya, tentang ismun asalnya adalah sumun. Kita lanjutkan ke lafaz ismun menurut Kufiyun atau madhab Kufah. Bahwasanya lafaz ismun itu diambil dari kata wasmun ya. Meskipun ini terlalu berlebihan karena Kufah itu tidak menganggap masdar sebagai mushtaq minhu ya. Tapi kita ambil cara wasmun ya biar simpel. Asalnya lafaz ismun adalah wasmun. Setelah wasmun dibuang wawunya menjadi asmun, kemudian didatangkan hamzah wasl menjadi ismun. Itu maksud daripada wa 'indal kufiyyin lafzu ismun atau ya sama saja misal wawi fi'il bina misal wawi. Jadi ada wasama, yasimu, simatan, wa wasman. Ini misal wawi ya. Artinya pak fi'il ya. Kalau di tengah itu namanya ajwaf, kalau di akhir namanya nakis. Kalau dua-dua di sini lafif mafruk, kalau di sini dua di sini lafif makrun. Kalau ada hamzah di sini namanya bina mahmuz, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Kemudian ada yang pakai tasydid itu fi'il bina mudha'af ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Total ada 7 abniyatul af'al dalam ilmu shorof ya. Nanti akan dibahas di depan. Kita lanjutkan. Id asluhu wasmun hudhifat wawuhu, kemudian dibuang wawunya ya. Id katsir ma tuhdhaful wawu fi awailil kalimat, seperti tadi wawunya dibuang kemudian digantikan dengan hamzah wasal ya. Itu maksud daripada summa utiya bihamzatil wasli iwadun anha, sebagai pengganti dari wawu yang dibuang.
maka kiasnya lapad wasmun itu seperti lapad zinatun ya. Wazana yazinu waznan ya, zinatan wa waznan. Jadi waznan asalnya dibuang wawunya, kemudian menjadi zinatan. Ada wa'ada ya'idu idatan wa wa'dan ya. Asalnya wa'dan kemudian menjadi idatan, wawunya dibuang ya. Itu maksud al-mahdhufat fi awailil kalimat. Ada lagi diyat, wadaya didiyatan ya. Wadian wadiyatan artinya tebusan. Kita lanjutkan. Iwadun anha, fungsinya dari hamzah wasl itu sebagai pengganti daripada wawu yang dibuang. Waqila, dan diucapkan apa laisat lafad laisat. Laisat bi'amad, laisat bukanlah hamzah wasl itu bi'amadin, bukan pengganti. Bali mujarrad tawasul, tetapi karena murni sebagai penyambung. Sebagai penyambung lidah ya. Jadi lafad itu huruf hamzah bukan pengganti daripada wawu yang dibuang ya, karena dia murni ya, karena ibtida bisakin ya, tidak boleh. Jadi la yajuzul ibtida bil harfi sakin fil lughatil arabiyyah, nggak boleh ada huruf sukun di awal kalimat, maka didatangkannya hamzah wasl. Dan hamzah wasl ini bukan pengganti daripada wawu yang dibuang, wawu fa fiil ya. Kenapa? Karena ketika sudah tidak sukun lagi awalnya, misalnya fal is fasmun misalnya, atau wasmun, itu hamzah waslnya dibuang ya. Kalau misalnya dia pengganti daripada wawu, tentu tidak akan dibuang. Itu maksud daripada bali mujarrad tawassul wala'allahu, dan semoga itu mujarrad tawassul, jadi adamu kaunil hamzah laisat iwadan bal li mujarrad tawassul, yaitu al-haqu, qaul yang hak menurut ilmu sharaf. Lianah, karena sesungguhnya hamzah yaitu laukanat, jika ada apa hamzah yaitu iwadan sebagai pengganti daripada wawu, seandainya posisinya asli, artinya pemain inti dalam suatu kalimat, lama hudifat, sungguh pasti tidak akan dibuang apa hamzah. Faktanya ketika ada wawu, misalnya wasmun, hamzah wasalnya hilang ya, tidak dibaca wa ismun, berarti hamzah ini bukan pengganti daripada wawu. Warojahu, dan dalam mengunggulkan siapa ulama ahli sharaf madhab al-Bisriyina, kepada madhabnya ulama Basrah yang menyatakan bahwa lafad ismun itu adalah dikutip dari lafad sumbun atau simbun. Apa dalilnya? Argumennya bitasrifil ismi, dengan perubahan kata lafal ismun tasgiran, hanya bentuk tasgir, wajam at-taksiri dan bentuk jama taksir, wa maji'a filin, datangnya bentuk pola kalimat fi'il minhu daripada lafal ismun ya. Kalau diucapkan apa asma'un, nah ini lafal asma'un. Kemudian usama, ini jama taksir. Asma'un juga jama taksir ya. Kemudian wasumayun, ini bentuk tasgir daripada lafaz ismun. Wasamaitu ya, dan menamai aku. Samaitu, lafaz samaitu. Jadi bukan dari apa lafaz wasama, tapi samayusami tasmiyatan. Wal kullu, dan adapun satu persatu min tasgir jama taksir wa maji'ul fi'li, yaitu yarudu, mengembalikan semuanya apa kulun al asya, kepada segala sesuatu, yakni aslul kalimat, ila, yakni tasriful kalimat ya, ila usuliha, kepada asalnya itu asya ya. Karena tasgir dia anal jam' wa tasgir yarudanil asya ila usuliha, asya ila usuliha ya. Ketika ingin mengecek asal kalimat, maka gunakanlah tasgir dan jama taksir ya. Jadi ketika kita ingin melihat aslinya seseorang ya, kasih dia jama taksir, kasih dia uang banyak ya, kasih dia uang banyak, pasti ketahuan wujud aslinya. Atau kita tasgir ya, kita pinjam duit dari dia ya,
tasghir kita kecilin. Itu seperti apa rupanya, responnya dia pada kita ya. Kita mintai tolong aja, kita tasghir dia ya, karena uang itu bisa diketahui identitas ya, aslinya seperti apa ketika memanage tentang keuangan. Kita lanjutkan. Walau kana minal basmi, walau kana dan jika ada apa lafad ismun minal wasmi, lafad wasmun laqila maka diucapkan. Wasmun artinya ciri ya. Ausamun jamak taksir ya, tanda-tanda. Awasimu jamak taksir juga tanda-tanda. Usaimun tanda kecil. Wawasamtu dan aku menandai. Kalau misalnya ada lafad wasmun, wasama ya misalnya, daripada wasmun, maka jamak taksirnya adalah ausamun awasim, ketasghirnya usaimun, dan fiilnya adalah wasamtu. Bukan sama itu, wasamtu aku menamai ya. Wa urada dan datanglah iskal apa annahu, artinya ada sedikit salah faham. Apa annahu sesungguhnya kelakuan itu yajuzu boleh. Apa an yakuna ada apa aslu syagi asalnya bentuk kalimat al-ula yang pertama itu asalnya itu yang kedua, bahwasanya ada semacam sudut pandang lain, justru asalnya asmaun adalah ausamun ya, asalnya ula itu ya saniyah, asalnya usama adalah awasimu, asalnya sumayun adalah wusaimun, asalnya sama itu adalah wasamtu ya. Bagaimana caranya? Summa qulibat, kemudian dijadikan i'lal qalab apa saniyah, artinya di otak-atik bahasa, bi'an ukhirat dengan sekiranya diakhirkan apa fa'uha, fa'nya itu saniyah, jadi fa fi'ilnya dimundurkan ke belakang ba'dalamnya setelah lam fi'ilnya itu saniyah. Fasor maka jadilah apa lafdu awsamin, lafad awsam itu asma'an, yaitu lafad asma'an, asma'a ya, asma'an. Misalnya umpamanya, jadi ini ada namanya i'lal qalab. Kita contoh, awsamun merupakan asal daripada asma'un ya. Ini wawunya dibuang ke belakang setelah lam fi'il ya, menjadi asmaun, kemudian ditukar menjadi hamzah menjadi asmaun. Ini juga alifnya dimundurin ke belakang, cuman ini namanya syad ya. Nanti karena tanpa ada keperluan darurat tidak boleh mengotak-atik susunan huruf dalam suatu kalimat. Kemudian warudda dan ditolak apa jawazu kaunil asli syaghil ula athaniyah bi anna qalba, sesungguhnya ilat qalb itu mengatakan yaitu khilaful asli, berbeda dengan kaidah asal dalam ilmu sharaf. Fala yusaru, maka tidak bisa dijadikan rujukan apa ilaihi itu khilaful asli bila daruratin, tanpa darurat ya. Jadi kalau ada orang mengargumenkan bahwasanya asmaun asalnya ausamun dengan i'lal qalab, namanya itu syad ya. Karena li'anal qalba bila li'anal qalba khilaful asli ya, fala yusaru ilaihi bila daruratin. Kalau tidak ada darurat tidak boleh mengotak-atik suatu huruf ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.